07025 kelas A. Saya ikuti tim 025 kelas A. Saya dari Naida dan nanti 07508 dari kelas A. Saya dari Nasya dan nanti 075 dari kelas A. Saya Martin Kartini dengan tim 075 dari kelas A. Untuk melakukan klasifikasi arsip, teman-teman bisa melihat CRA pada handphone ini, yaitu ada umum, surat dinas, kepegawaian, pemasaran, dan yang lainnya. Surat yang akan kita klasifikasi sebagai berikut. Kita akan melakukan klasifikasi arsip pada surat pertama. Sebelum melakukan klasifikasi arsip, maka melakukan pencatatan dalam buku agenda. Dalam buku agenda tersendiri ada beberapa hal yang harus dimasukkan, yaitu tanggal registrasi, apakah itu surat masuk atau keluar, nomor, tanggal, dari atau kepada, isi ringkasan surat, serta kode klasifikasi surat. Surat yang pertama yaitu surat pesanan. Teman-teman bisa melihat ya, untuk tanggal registrasi itu tanggal yang sekarang ya teman-teman, untuk melakukan klasifikasi arsip. Dan untuk masuk atau keluar itu surat bisa dilihat dari suratnya, apakah itu surat masuk ataukah surat keluar. Dan untuk surat pertama yaitu surat keluar. Untuk nomor pada buku agenda yaitu nomor pada surat. Tanggal pada buku agenda yaitu tanggal pada surat. Dari atau kepada bisa dilihat dari alamat yang dituju surat. Pada surat yang pertama yaitu kepada PT Bajang Multitama. Pada surat pertama isi ringkasannya yaitu pemesanan. Kode klasifikasinya yaitu pemesanan dengan nomor 300.10. Setelah melakukan pencatatan dalam buku agenda, bisa melanjutkan dengan penentuan indeks. Di penentuan indeks sendiri ada filling segment, nama, index order of units, dan kode. Untuk filling segmen itu nama dari alamat yang dituju surat, yaitu PT Bajang Multitama. Filling order of unit, maka alamat yang dituju surat yaitu PT Bajang Multitama diindeks menjadi Bajang Multitama PT. Untuk kodenya sesuai dengan kode klasifikasi arsip pada pencatatan dalam buku agenda yaitu 300.10. Setelah melakukan pencatatan dalam buku agenda dan penentuan indeks, maka melanjutkan dengan penyusunan daftar isi berkas. Pada penyusunan daftar isi berkas terdapat nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, dan keterangan. Pada nomor item arsip yaitu nomor 1 karena ini surat yang ke-1. Kode klasifikasinya seperti dalam buku agenda yaitu 300.10. Uraian informasi arsip yaitu pesanan kerja. Tanggalnya yaitu tanggal pada surat, yaitu 11 Februari 2023. Jumlahnya 1, keterangan tidak ada. Setelah melakukan penyusunan daftar isi berkas, maka penyusunan daftar berkas. Dalam penyusunan daftar berkas terdapat nomor berkas, kode klasifikasi, uraian pemesanan arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan.
Nomor berkasnya 1. Kode klasifikasinya sesuai dengan penyusunan daftar isi berkas yaitu 300.10. Uraian informasi arsip sama seperti penyusunan daftar isi berkas. Kurun waktunya yaitu 2023 sesuai dengan tahun yang ada di surat. Jumlahnya 1, keterangan tidak ada. Selanjutnya kita akan lanjut pada surat yang kedua. Sebelum melakukan klasifikasi arsip, maka melakukan pencatatan dalam buku agenda. Dalam buku agenda terdapat tanggal registrasi, apakah surat masuk atau keluar, nomor, tanggal, dari atau kepada, isi ringkasan, kode klasifikasi. Tanggal registrasi itu tanggal sekarang ya teman-teman. Itu surat masuk dan surat keluar. Pada surat kedua yaitu surat masuk, nomornya nomor pada surat. Tanggal pada surat. Dari atau kepada pada surat masuk yaitu alamat yang ada pada kop surat yaitu CV Jaya Abadi Nusantara. Isi ringkasannya yaitu penawaran. Klasifikasinya yaitu 300.00.03. Setelah melakukan pencatatan dalam buku agenda, maka meneruskan dengan penentuan indeks arsip. Dalam penentuan indeks ada filing segmen, indeks order of unit, dan kode. Untuk filing segmen yaitu nama pengirim surat CV Jaya Abadi Nusantara. Indexing order of unit yaitu Jaya Abadi Nusantara CV. Untuk kodenya sesuai dengan kode klasifikasi pada pencatatan buku agenda. Setelah melakukan pengindeksan, maka dilanjut dengan penyusunan daftar isi berkas. Dalam penyusunan daftar isi berkas terdapat kolom nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, dan keterangan. Untuk nomor item arsip yaitu nomor 2 karena suratnya yang kedua. Kode klasifikasinya sesuai dalam buku agenda yaitu 300. Uraian informasi arsipnya yaitu penawaran barang mesin buku. Tanggalnya tanggal pada surat yaitu 4 Februari 2023. Jumlahnya 1, keterangan tidak ada. Setelah melakukan penyusunan daftar isi berkas, dilanjut dengan penyusunan daftar berkas. Dalam kolom penyusunan daftar berkas terdapat nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Untuk kode klasifikasinya sesuai pada buku agenda dan CRA yang ada. Uraian informasi arsipnya yaitu penawaran mesin buku. Kurun waktu yaitu tahun yang ada pada surat. Jumlahnya 1, keterangan tidak ada.
Setelah kita melakukan klasifikasi, kita memasukkan surat kepada map. Setelah kita memasukkan surat pada map, kita menentukan labelnya. Guide berwarna putih merupakan primer, guide berwarna hijau merupakan sekunder, guide berwarna merah merupakan tersier. Ini yang berwarna biru adalah folder. Setelah melakukan klasifikasi dan memasukkan surat pada map, kita menentukan labelnya sesuai dengan JRA yang ada. Setelah surat dimasukkan ke dalam map, map dimasukkan ke dalam folder. Setelah dimasukkan ke dalam folder, masukkan ke Running Map. Setelah sudah jadi satu bersama guide. Bisa dilihat untuk guide yang berwarna putih itu primer yang pemasaran, sedangkan guide yang kedua yaitu yang berwarna hijau sekunder berisi pemesanan, penawaran, pembayaran, serta referensi. Guide yang ketiga, guide yang berwarna merah yang tersier berisi tentang pemesanan barang, pengaduan, penawaran produk, kesanggupan pembayaran, serta permohonan referensi. Dan yang terakhir ini folder. Foldernya berisi isi ringkasan dari dalam surat tersebut, yaitu pengaduan kiriman barang dari PT Timur Sarana Persada. Yang kedua, pesanan barang dari PT Bajana Mulyatma. Dan yang ketiga, penawaran mesin bubut pada CV Jaya Abadi Nusantara. Yang keempat, kesanggupan pembayaran pada Bank Jateng. Yang kelima, permohonan referensi bank pada Bank Pusat Asia. Setelah melakukan klasifikasi pada surat dan memasukkan surat sesuai pada labelnya, setelah itu masukkan ke dalam filing kabinet dengan rapi sesuai dengan penataannya.